Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tsumma sholatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para asatidzah, para duat yang hadir, para sesepuh, para habaib, wabil khusus kepada guru kita Al-Habib Muhammad Bagir Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, dijaga beliau dari berbagai bala, dari berbagai musibah, dari berbagai penyakit, diberikan keberkahan fi hissiyan wa ma'nawiyan, zahiran wa batinan, fi dunya wal ukhra. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, amin. Kemudian yang kami muliakan itu Mufti Muda Kesultanan Ternate Al-Ustadz Hidayatus Salam. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, diberikan keberkahan di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Para imam, para habib, Amin Wanci Albar, Imam Masjid Al-Muttaqin, Amin Alwi Albar, seluruh para asatidzah di Pondok Pesantren Al-Khairat Sasa, dan juga saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah membantu terlaksananya acara di hari yang mulia ini, mulai dari bagian sound system, kemudian yang mengurus makanan, tenda, dan seluruhnya. Saya tidak mampu membalas, semoga Allah Ta'ala yang akan membalasnya di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal amin. Ada satu kitab berjudul Mausu'atu Ibni Abi Dunya, Ensiklopedia Ibni Abi Dunya. Beliau termasuk ulama ahli hadis. Ada riwayat yang beliau nyatakan dari seorang ulama, la tazalu hadhihi al-ummah bi khairin ma ta'allama wildanuha al-Qur'ana. Jadi selama masih ada anak-anak yang mempelajari Al-Quran, makna globalnya mempelajari ilmu agama Islam, maka selama itu senantiasa umat ini dalam keadaan baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, dari sahabat Sayyidina Utsman bin Affan, menyatakan Rasul bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Namun tidak sampai di situ yang ingin Nabi ajarkan kepada umatnya. Tidak cukup hanya pandai secara intelektual, memahami Al-Quran dengan tafsiran bahkan menghafalnya, namun ada etika-etika dan hak-haknya Nabi SAW tidak dilaksanakan, maka itu menjadi hujjah yang memberatkan orang yang belajar Al-Quran di hari kiamat. Kam min qari'il Quran yaqra'ul Quran wal Quran yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran namun Al-Quran melaknatnya. Jadi Al-Quran bukan hanya sekedar dipelajari, dipahami, dihafal, tapi juga ada implementasi nyata. Nah, inilah yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Beliau mengatakan, addibu auladakum ala thalathi khisal. Didiklah anak kalian dengan 3 hal.
Yang pertama, bihubbin nabiyikum, didiklah anak kalian mencintai nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbi ahli baitihi, dan mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran. As-Sayyid Al-Muhaddis Al-Imam Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gumari, beliau menjelaskan dalam satu manuskrip beliau, Imam Ali menyebutkan secara tartib Al-Quran nomor 3, tapi pendidikan mencintai Nabi nomor 1. Kemudian yang kedua Ahlul Bait, baru yang ketiga Al-Quran. Artinya substansi daripada ajaran Al-Quran yang di awal tadi. Kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menumbuhkan ikatan hati, kecintaan kepada Sayyidil Wujud Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan daripada seluruh ilmu agama itu mendekatkan kita kepada Rasulullah. Kalau dengan Nabi sudah dekat, maka secara otomatis kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Nabi katakan 3 hal jika ada di dalam diri kalian, kalian pasti mendapatkan manisnya keimanan. Salah satunya yang pertama, ia jadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai melebihi segala sesuatu. Allah Ta'ala tidak pernah memisahkan kecintaan kepadanya dengan kecintaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, adanya pesantren-pesantren perlu ditanamkan bukan hanya pemahaman tekstual, tapi juga ada yang ilmu disebut akhlak wa dzauq, akhlak dan rasa di dalam melaksanakan ajaran Islam. Rasa, bahasa tasawufnya az-dzauq. Ada seorang ulama asal kota Naisabur, disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Zahabi, yang lahir pada tahun 673 Hijriah, wafat pada tahun 748 Hijriah. Di juz yang kelima di halaman 168 disebutkan biografi seorang sufi, seorang ulama bernama Ahmad bin Harab Naisabur, yang wafat pada tahun 234 Hijriah di kota Naisabur. Beliau mendidik anaknya yang masih kecil, dididik jika meminta segala sesuatu jangan minta kepada makhluk, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala sang anak ini lapar, ingin makan, maka sang ayah Ahmad bin Harab memerintahkan anaknya pergi ke jendela rumah, kemudian berdoa, ya Allah, saya ingin makan roti. Di saat yang sama Ahmad bin Harab dengan istrinya menyediakan makanan di atas meja makan. Selesai sang anak berbalik, sang ayah mengatakan, wahai anak, doamu telah diijabah oleh Allah. Ini Allah sudah berikan roti kepadamu saat ini. Setiap hari seperti itu, dididik agar merasa Allah itu ada dan segala sesuatu kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut Allahus Samad. La yahtaju ila syai' wa yahtaju kullu syai'in ilaihi, kata Abu Hurairah. Makna as-samad yaitu Allah tidak pernah butuh kepada apapun, namun segala sesuatu butuh kepadanya. Waktu berjalan, Ahmad bin Harab pergi keluar rumah dengan istrinya, sang anak sedang tidur. Tatkala sang anak itu bangun dari tidurnya, dia kelaparan, cari makanan tidak ada. Yang pertama kali terlintas di benaknya yaitu meminta kepada Allah, bukan kepada orang tuanya. Dia pergi di jendela yang sama yang biasa sehari-hari dia meminta kepada Allah. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, saya lapar, saya mau minta khubz, 1 potong roti. Ternyata di atas meja Allah kabulkan doanya, ada roti di atas meja, bukan lewat orang tuanya, tapi keramat daripada sang anak
yang punya keyakinan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, dan Allah Ta'ala jika berkehendak memberikan rizki tanpa ada perhitungan. Yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah berikan rizki tanpa hisab. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Jika Allah berkehendak pasti akan terjadi. Orang tuanya kembali pulang ke rumah, lihat di atas meja sudah penuh dengan makanan. Wahai anak, ini dari mana makanan ini? Tidak ada orang di rumah. Engkau sudah makan ini makanan yang begitu nikmat, siapa yang berikan? Maka sang anak menjawab, yang biasa memberikan saya makan, ya hari ini juga dia berikan kepada saya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pendidikan yang luar biasa. Tarbiyatun nufus wal qulub. Ahmad bin Harab dalam satu maqalah beliau dikutip oleh Imam Faruddin Al-Attar dalam kitab Tazkiratul Awliya. Beliau mengatakan, abadtullaha khamsina sanatan fama wajadtu halawatal ibadati hatta taraktu thalathata asya. Saya sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 50 tahun. Namun ibadah yang saya lakukan, saya tidak merasakan kenikmatan hingga saya tinggalkan 3 hal. Yang pertama, beliau katakan, beliau meninggalkan taraktu ridon nas hatta qadartu an atakallama bil haq. Saya tinggalkan mencari ridho manusia, akhirnya saya mampu menyatakan kebenaran. Kita diperintahkan berbuat baik kepada manusia, tapi kita dilarang mencari muka kepada manusia kecuali para ulama. La tamalluk, kata para ulama, tidak boleh cari muka kepada makhluk, diharamkan kecuali para ulama, para kaum solihin. Kenapa? Karena manfaatnya itu akan mengalir kepadanya di dunia dan di akhirat, dan ulama itu tidak akan memberikan sesuatu yang sifatnya duniawi. Orang-orang yang mencari muka kepada seseorang makhluk karena jabatannya, karena dia ingin mencari harta duniawi. Tapi kalau kepada ulama, maka niatnya itu akan tulus, ingin mencari kebaikan di dunia dan di akhirat. Makanya la tamalluk fil ulama. Taraktu ridwan nas hatta qadartu an atakallama bil haq. Ahmad bin Harab mengatakan, saya tinggalkan mencari ridho manusia, maka saya bisa menyatakan kebenaran. Inilah ilmu yang dimana jika kita lakukan, ibadah kita akan terasa manis. Makna manis disebutkan oleh Imam Al-Farra, itu adalah lezat, kelezatan di dalam ibadah. Yang kedua, beliau katakan, taraktu suhbatal fasikin hatta wajadtu suhbatas solihin. Saya tinggalkan pergaulan dengan orang-orang fasik, dan saya mendapati pergaulan dengan orang-orang soleh. Ternyata dengan bergaulnya kita dengan orang-orang soleh, itu juga membuat ibadah kita terasa nikmat. Dan ini yang Allah Ta'ala firmankan, orang-orang yang diberikan nikmat, wa may yuti'illaha wa rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah katakan teman yang paling terbaik yaitu mereka, para nabi, para kaum siddiqin, para syuhada, para solihin. Jika ini kita hubungkan pergaulan kita dengan mereka didasari dengan cinta, maka kita akan berkumpul juga dengan mereka di akhirat nanti, di yaumil qiyamah, di barisannya para nabi yang dipimpin oleh Sayyidil Mursalin, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hassinu min azabin nar, hassinu min azabin nar wa khaffifu ala zuhurikum thiqal auzar bi kathrati salat ala nabil mukhtar. Jagalah diri kita dari azab neraka dan ringankanlah, gugurkanlah dosa-dosa kita yang kita pikul membebani diri kita dengan banyak mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad, manusia pilihan. Wawil alfu minkum. Ini saja yang saya bisa sampaikan. InsyaAllah mudah-mudahan perkumpulan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul di barisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah
mendapatkan syafaat beliau, mendapatkan pertolongan beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang mewarisi beliau dari sisi ilmu dan akhlaknya, yaitu para aulia, para salihin, para ulama al-amilun, dan mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita di tempat ini, dan Allah taala angkat derajat kita di dunia maupun di akhirat bijahin nabi wa alin nabi. Al-Fatihah.